Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan pada hadis yang selanjutnya. Sudah habis mine. Lanjut sih. Wong salat ae nek ana pakanan kok terusno mangane kok. Mun sok ngaji terusno ngajine. Wong. Nek ra duwe isin. Kan hadis terakhir tentang isin. Ngisin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita tegaskan kembali tentang hadis yang kemarin, 2 hadis yang lalu, bahwasanya ini yang saya temukan ketika membaca 2 hadis ini. Yaitu ketika kita sudah diajari sama Imam Bukhari untuk menjadi seorang muslim atau mukmin yang baik dari step terbawahnya, lama-lama naik dan sekarang beliau berbicara tentang syu'abul iman, cabang daripada keimanan. Lalu kemudian ditutup dengan hadis umirtu an uqatilan nas hatta yasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila akhirih. Artinya gini, ketika kita sudah merasa Islamnya sempurna, ya, merasa imannya sempurna, dan itu potensi untuk seperti itu banyak, apalagi kayak sampean ini. Masya Allah, kancaku durak sholat raweh, aku jadi pondok. Kan gitu. Gitu ya, ada kesan seperti itu. Maka orang-orang yang seperti ini diingatkan sama Kanjeng Nabi bahwasanya kita tidak boleh menganggap orang-orang yang tidak seperti kita amalnya, kurang sholatnya, tidak melakukan zakat, tidak melakukan apa-apa, poso, kan kata orang-orang seperti ini. Kita jangan sampai menganggap mereka adalah orang kafir. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan umirtu an uqatila, saya itu diperintah oleh Allah untuk merangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Alias dari penggunaannya saja pakai kata qatala yuqatilu, alias berperang, alias ada perlawanan. Kalau orang-orang musyrik atau bahkan teman-teman kita yang memang akunya Islam tapi sholatnya dangte atau enggak puasa atau mokel lawan-lawan tumbas kiko misalnya kan gitu, maka kita jangan sampai melakukan muqatalah sama mereka gitu loh maksudnya ya. Jangan sampai melakukan muqatalah sama mereka. Makanya kata Kanjeng Nabi setelah itu wahisabuhum 'alallah. Mau dia sudah melaksanakan atau enggak urusannya ndek kali Gusti Allah. Maka Anda atau kita yang merasa Islamnya sudah puncak, wah, sudah wusul ilallah. Nek wusul ilallah insyaallah ra ada pikiran kayak ngono. Tapi nek wis merasa wah aku paling soleh atau aku paling apik Ramadan jek gelem tarawih kanca-kancaku koyo ngene iki lapo, mabar rak cetha malah rak poso. Jek keren aku lah. Kayak seperti itu jangan sampai menjadikan Anda mengkafirkan orang lain. Nah, makanya kemarin kita bahas betul agak panjang bagaimana hukumnya orang yang benar-benar meninggalkan sholat, tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau menaikkan zakat dan lain-lain. Itu kita bahas biar kita ini jangan gampang untuk mengkafirkan orang lain. Biar dipegang oleh sinten. Bon, kan megang sinten ngoten. Kowe nduk kene ra apa-apa. Barakallah. Endi? Oleh-oleh. Yeah. Kita lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Al-haditsu tsamina 'ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila den tanggleti sinten Kanjeng Nabi. Ayyul amali utawi endi-endine amal afdhalun ikul langkung utami. Kanjeng Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, amal yang terbaik itu bagaimana ya? Atau amal yang paling bagus itu yang apa? Qala mangko dawuh sinten Kanjeng Nabi, imanun billahi ay afdhalul a'mal, imanun iku iman billahi kelawan Allah,
wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Nah iki nek hadise mandek orang-orang yang kurang orang-orang yang kurang ajar cukup iman. Tapi sahabat nanya lagi, qila, mongko ditangketi sinten Kanjeng Nabi. Summa madza nuli keri-keri napa Kanjeng Nabi? Badane iman terus apa meneh? Iki nek sampean sing takon mun niku mawon tak usah nambah-nambah. Summa madza nuli keri-keri napa Kanjeng Nabi? Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi al jihadu. Iku jihad fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Ai jihad fi i'la'i kalimatillah. Qila mongko ditangketi sinten Kanjeng Nabi tsumma madza nuli keri-keri napa Kanjeng Nabi? Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi hajjun mabrurun iku haji kang mabrur. Hadis ini secara harfiah mudah untuk dimengerti, tapi untuk pelaksanaan tidak. Sungguh sangat sulit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, amal yang terbaik itu apa ya Rasulullah?" Ini kemungkinan yang nanya itu imannya sudah tinggi ya. Kalau Anda ini pokoknya kula swarga tah neraka paling takonane mentok-mentoke ngono ya. Tapi ini yang ditanya apa? Amal terbaik itu apa? Maka katakan Nabi, amal terbaik imanun billahi wa rasulih. Yaitu kamu percaya penuh sepenuhnya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau mengerti, mau memahami hakikat kita melakukan sholat, zakat, puasa, atau apapun amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini, kembalinya kepada iman. Kita ada kewajiban sholat karena kita iman. Kita ada kewajiban puasa karena kita iman. Berarti semuanya kalau ditanya yang paling terbaik apa? Ya betul, iman. Kalau nggak ada iman kita nggak ada kewajiban sholat. Ya sebenarnya ada kewajiban. Hatta orang-orang kafir masih mukallaf untuk kewajiban sholat. Mukallaf untuk kewajiban zakat. Wong-wong kafir ngene iki ora sholat, ora zakat pirang-pirang tahun, besok ditakon nang akhirat. Bukan berarti kan kulo kafir Gusti, jadi bebas dong kan? Enggak gitu. Nanti di akhirat tetap ditanya. Apalagi dia sudah kafir merangi lagi kan gitu ya. Maka kita ini alhamdulillah mukmin, minimalnya mukmin lah gitu. Maka yang ditanya apa amal yang paling mulia itu apa? Kita tuh percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampean sudah paham logikanya ya? Kita tidak akan sholat kalau tidak iman. Kasarannya ngoten ya. Kita tidak akan zakat kalau tidak ada iman. Kita tidak akan puasa kalau tidak karena iman. Lalu kemudian sahabat masih bertanya lagi, "Ya Rasulullah, setelah iman kepada Allah dan panjenengan, kemudian amal yang paling mulia setelahnya itu apa?" Al jihadu fi sabilillah. Kamu berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perlu ketahui, ini satu hadis yang mana Kanjeng Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut, amal terbaik setelah iman adalah jihad fisabilillah. Tapi di hadis yang lain, ya, di hadis yang lain seperti hadisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud dikatakan, apakah amal yang terbaik? Yang pertama sholat. Kemudian yang kedua birrul walidain. Kemudian yang ketiga baru jihad fi sabilillah. Kemudian di hadis yang lain malah tidak menyebutkan jihad sama sekali. Hanya menyebutkan haji. Lalu yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Di sini ada pernyataan dari syarihnya wa kulluha fis sahih. Kita harus ketahui hadis-hadis tersebut semuanya dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda, semuanya ada di dalam Sahihul Bukhari. Lalu kemudian kenapa Kanjeng Nabi jawabannya beda-beda? Dijawab in annakhtilafal ajwibah fi dzalik likhtilafil ahwal wal ashkhas. Jawaban Kanjeng Nabi yang berbeda-beda. Ora de wong tuwa ya jihad fisabilillah kono mati ya lah apa kan ngono. Tapi kalau ini orang misalnya punya orang tua anak ini nggak ada yang menghormati kecuali si fulan, kok dikon jihad? Ya semena-mena itu namanya Kanjeng Nabi, ya enggak? Makanya di dalam hadis yang lain afdal as-shalah. Kemudian setelah itu birrul
Waliden, jihad ditaruh paling akhir karena dia masih punya orang tua. Coba semua disepukul rata, ya itu repot itu. Yang misalnya yang punya orang tua buat kewajiban jihad, sing rak di wong tua malah bukan birul waliden. Berarti kan Nabi konyol itu nantinya. Kan enggak mungkin kan Nabi konyol. Nah, kalau saya konyol sama Adib ya mungkin. Adib kamu harus birul waliden. Nah, itu konyol itu. Misal. Terus nyekar tak durung ya. Oh sampun. Apa dawe Doro? Ya, gitu ya, paham ya? Kenapa Kanjeng Nabi di sini mengatakan jihad yang terbaik setelah iman? Karena tergantung kondisi orang yang bertanya. Mungkin ini orang yang bertanya jomblo, gak duwe anak, gak duwe bojo, gak duwe wong tuwa kiri mungkin wis ora apa-apa, ora iso lapo-lapo sedekah ra iso, ya. Kon poso ra kuat, ya misalnya ya. Ora duwe wong tuwa ya sudah, kamu jihad saja fisabilillah, kalau mati surga. Ngono loh. Jadi bukan Kanjeng Nabi ku membuat orang itu gampang mati niku mboten, tapi kapasitasnya masing-masing. Mosok koyo cah cilik iku mbok kon bongkok 100 kilo ya, peyok awake ra. Nah, coba binaragawan, nah kon bongkok 100 kilo enteng memang latihannya gitu. Lalu tapi cah cilik lagi mbok bereki 100 kilo ya penyet dadi tempe geprek. Lalu kemudian pelajaran kedua, wa qaddamal jihad 'alal haji. Di sini kita melihat fenomena bahwasanya Kanjeng Nabi mengatakan al jihad fisabilillah terlebih dahulu daripada al hajjul mabrur. Kok enggak haji dulu, kok malah jihad dulu? Di sini dijawab sama syarihnya, wa innama qaddamal jihad 'alal haji lil ihtiyaji ilaihi awalal Islam. Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya jihad itu terlebih dahulu daripada haji karena kebutuhan jihad saat itu lebih dibutuhkan daripada haji. Kita tahu bahwasanya Kanjeng Nabi haji seumur hidup berapa kali? Hanya sekali. Sementara perjuangannya Kanjeng Nabi itu puluhan tahun. Apalagi di awal-awal masa keislaman butuh yang namanya jihad fi sabilillah. Alias gini, Kanjeng Nabi butuh orang-orang yang loyal. Butuh orang-orang yang siap membela mati dengan harta, tenaga, pikiran maupun nyawa. Maka dikatakan jihad fisabilillah itu adalah kebutuhan Kanjeng Nabi saat itu. Kebutuhan dakwah. Nah berarti nek saiki pripun butuh jihad fisabilillah ta mboten? Ya delok-delok. Ya delok-delok. Jihad itu bukan diartikan hanya berperang, tapi jihad itu maknanya sekarang lebih luas. Kalau dulu jihad ya maknahu ya perang, muqatalatul kufar, muqatalatul musyrikin, dan itu memang dibutuhkan Kanjeng Nabi saat awal-awal keislaman. Lalu kemudian di sini kenapa jihad di sini Kanjeng Nabi mengatakan al jihadu? Saya nanya, al jihadu kalimah isim. Alamat isimnya al biasanya tandanya apa? Isim ma'rifat, isim ma'rifat. Lalu kemudian terakhir hajjun mabrur, kalimah isim. Alamat isimnya tanwin, tapi itu isim apa? Nakirah. Ngeh tak mboten? Sekarang mungkin pembahasannya kenapa yang al jihadu pakai al nggih untuk menunjukkan makrifat, sementara hajjun menggunakan isim nakirah. Di sini syarih mengatakan al jihadu urifa li'annahu qad yatakarrar. Jihad itu diberi al untuk dijadikan sebagai isim makrifat karena kewajiban daripada jihad terkadang bisa terulang kembali. Gini, kita tahu artinya jihad di sini adalah perang melawan orang kafir. Tapi sekarang ada enggak? Untuk saat ini ada enggak? Enggak ada. Karena kita semuanya sekarang orang yang damai, toleransi, sudah diatur oleh undang-undang. Tapi mungkin apa enggak kira-kira suatu saat nanti kita perang lawan orang kafir. Nah ini yang dimaksud. Maka ketika al-jihad dimakrifatkan sama Kanjeng Nabi pakai al, itu menunjukkan nanti sewaktu-waktu jihad yang saat ini aku rasakan
mungkin 10, ratusan atau ribuan tahun yang akan datang akan kalian rasakan lagi di masa yang akan datang. Dan jihad yang dimaksud di dalam hadis ini ya jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan itu nyata akan kejadian nanti di akhir zaman ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa muncul. Nah, kalau kita sudah naudzubillah nggih, naudzubillah min dzalik, walaupun beliau nabi wa minas sholihin moh aku. Ojo sampai ketemu naudzubillah. Kalau ada orang Islam kemudian hidup di zamannya Nabi Isa yang akan datang atau hidup di zamannya Imam Mahdi yang akan datang, dia punya hukum untuk ikut sama beliau apa enggak? Hukumnya apa? Wajib. Maka ketika itu siap-siap wae perang lawan orang-orang kafir. Nah ini yang dimaksud sama kanjeng Nabi, kewajiban jihad yang dulu pernah ada, sekarang kan ini enggak ada nih, belum ada. Nanti di saat yang akan datang akan ada dan itu sama persis dengan jihadnya kanjeng Nabi melawan orang-orang kafir. Beda kalau dengan haji. Haji niku kewajibannya hanya sekali. Makanya dinakiroh mbok lakoni kapan-kapan monggo manis tato ilaihi sabila. Tahun pinten aku kudune kaji? Mbah, kowe duitmu kapan? Kan ngoten. Kemudian apakah harus sama suami istri? Terserah kowe duit ta ora kan ngoten. Makanya di sini dinakirohkan, terserah kita mau melaksanakannya kapan, pokok nek wis manis tato ilaihi sabila baru melaksanakan haji dan kewajibannya haji la yatakarror, tidak diulang-ulang. Beda dengan jihad, kemungkinan nanti entah 100 tahun, 200 tahun atau ribuan tahun ila ayyasya Allah kewajibannya jihad bisa diulangi lagi. Makanya dimakrifatkan. Nah, sampai perhatikan sampai sejero ngono. Kanjeng Nabi detil ya, kanjeng Nabi detil. Awak dhewe saged pahami sing makrifat, nakirah sekonten mawon. Ya alhamdulillah pira-pira reti. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'ta niku paring sinten kanjeng Nabi. A'ta iku paring sinten kanjeng Nabi. Ini tadi kembali lagi masalah napa jenenge? Masalah hadis yang tadi. Kemungkinan Imam Bukhari memberikan kita hadis yang ini, enggak hadis yang lain. Itu mengingatkan, mbok menawa ana wong sing nyekel Sahih Bukhari zamane Nabi Isa karo Imam Mahdi muncul, iku dune eling ae wis wayahe kowe jihad fisabilillah, watake ngono. Tapi muga-muga bukan kita lah. Intinya beliau tuh mengingatkan, kemungkinan jihad itu masih ada. Masih ada kalau memang dibutuhkan. Tapi saat ini insya Allah khususnya di Indonesia kita belum punya kewajiban itu. Ngapain wong damai-damai wae? Ngopi bareng ya kena, bahkan ya jajanmu ning ngene Cina-Cina ya. Ya produk yang kamu pakai kan produknya Cina-Cina itu kan. Panasonic apa meneh? Produk Mixu. Halal ya, halal. Tapi enak McD buatan Amerika. Nah, gitu ya. Jadi koyok-koyok beliau itu ngelengke, ayo hati-hati. Kayak besok tetap ono kemungkinan jihad fisabilillah lo ya. Ngono lo ketok iku ngono. Dan itu kamu akan dianggap mukmin ketika kamu betul-betul ikut sama barisannya Nabi Isa sama Imam Mahdi. Besok kok ono wong aku mau melu wedi mati. Wes munafik melu mati kira-kira. Melu mati kan gitu. Jadi kita akan suatu saat nanti kumkura awak dhewe. Besok itu orang-orang dipertanyakan keloyalannya ketika dia mau ikut barisannya Nabi Isa sama Imam Mahdi apa? Tidak. Pun. A'ta paring sinten Kanjeng Nabi rohton ing sak golongan. Qauman ai rohton ai qauman. Rohton niku mboten rohto niku rohto tetes. Rohton niku di dalam bahasa Arab yaitu bilangan sekumpulan orang yang terdiri dari 3 atau 7 maksimal 10. Paham nggih? Rohtun itu kumpulan orang baik laki-laki atau perempuan bisa yang terdiri minimal dari 3 atau 7 maksimal berapa?
10. Wa Sa'dun lan hale utawi Sa'ad bin Abi Waqqas. Jalisun iku linggih sapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Fataroka mongko ninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulan ing wong lanang. Gak tak maknani, gak tak wei tarkib sampean harusane iso. Rajulan ing wong lanang huwa kang utawi rajul ajabu iku luweh gumunake. Ajabuhum iku luweh gumunake rohtun ilayya marang ingsun. Ilayya marang ingsun fakultu mongko matur sinten ingsun ya Rasulullah. Ma utawi apa? Ma utawi apa laka itu tetep kedue panjenengan. Iku tetep kedue panjenengan an fulanin saking wong lanang, saking fulan mau wong lanang sing boten jenengan paringi. Fa wallahi mongko demi Gusti Allah. Ini sak temene ingsun Sa'ad la arahu iku yakti weruh sinten ingsun hu ing rajul. La arahu iku yakti weruh sapa ingsun hu ing rajul mukminan ing wong kang mukmin. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, au musliman utawa wong muslim, ngoten. Au musliman utawa wong muslim. Fasakatu mongko meneng sapa ingsun qalilan. Fasakatu mongko meneng sapa ingsun qalilan ing dalem mangsa kang sedelok. Tsumma ghalaba nuli keri-keri ngalahake. Tsumma ghalaba nuli keri-keri ngalahake ni ing ingsun. Bismillah. Alhamdulillah. Sing ngalahke apa ma apa barang? Ma apa barang a'lamu kang weruh sapa ingsun minhu saking rajul. Minhu saking rajul fa'udtu mongko baleni sapa ingsun. Fa'udtu mongko baleni sapa ingsun lima qalati marang ucapan ingsun. Lima qalati marang ucapan ingsun. Fakultu mongko matur sapa ingsun niki cek sing dawuh sinten sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ki padha gak usah tak manani malaka an fulanin fa wallahi inni la arahu mu'minan faqala au musliman fasakatu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati wa'ada lan mangsuli wa'ada lan baleni mangsuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Kanjeng Nabi. Summa qala nuli keri-keri dawuh sinten Kanjeng Nabi ya Sa'du he Sa'ad. Ini sak temene ingsun la u'ti iku yakti paring sapa ingsun. Ar-rajula ing wong lanang. Wa ghairuhu hale utawi liyane rajul. Wa ghairuhu hale utawi liyane rajul ahabbu ilayya. Iku luweh den senengi ilayya maring ingsun. Ahabbu iku luweh den senengi ilayya maring ingsun minhu tinimbang saking rajul. Khasyata ayyakubba. Khasyata ayyakubba krana wedi yento napa akabba yukibun niku napa artine? Jungkelake ngoten ya alqahu. Khasyata ayyakubba krana wedi yen to nguncalake utawa jungkelake hu ing rajul Allah sinten Gusti Allah finnari ing dalem neraka. Finnari ing dalem neraka. Ini hadis adalah hadis yang juga agak bertentangan dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita jangan gampang-gampang mengkafirkan orang lain ya. Intinya seperti itu, jangan gampang-gampang mateni wong sing muslim. Kalau ini kebalik, ojo gampang-gampang ngarani wong mukmin.
Karena kita sudah tahu perbedaan ketika iman dan Islam disebut bareng artinya beda. Muslim dengan mukmin ketika disebut bersama beda artinya. Mukmin niku wong sing percaya tekan atine, nandes tekan atine. Tapi kalau muslim hanya sekedar orang yang melaksanakan syariat agama Islam. Tapi ketika dua kata ini tidak bergabung, maka bisa jadi muslim ya artinya mukmin, mukmin ya artinya muslim. Tapi di sini digabung mboten? Digabung. Berarti maknanya berbeda. Mukmin berarti orang yang betul-betul percaya kepada Allah dan Rasulullah dari dalam hatinya. Lah kita ini hadis ini secara globalnya jangan gampang-gampang mengatakan wong iku beriman. Nek kowe ngarani wong iku muslim cek masuk. Kalau kita lihat dia sholat, dia zakat, dia ke masjid, ngoten niku tuh cekat untuk memberikan kesaksian bahwasanya dia adalah seorang muslim. Tapi kalau kita mengatakan itu demi Allah orang yang mukmin, nah nanti dulu itu namanya rekomendasi yang tidak berdasar. Karena yang tahu isi hati sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW a'ta rahtan wa sa'dun jalis, memberikan kepada sekelompok orang, dan sementara itu di saat itu juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas sedang duduk-duduk. Lah Kanjeng Nabi memberikan apa? Di sini di dalam syarahnya a'ta rahman minal mu'allafati qulubihim syai'an minad dunya. Lamma sa'aluhu anhu fa'a'tahum fataraka rajulan minhum. Jadi di sini diterangkan orang-orang yang diberi oleh Rasulullah di dalam hadis ini itu mereka diberi ya mungkin bingkisan, mungkin sembako, paham ya? Sembako atau apapun itu yang sifatnya duniawi, yang mana orang-orang tersebut adalah orang yang baru masuk Islam. Dalam hukum syariat, zakat juga bisa diberikan kepada orang al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Tapi nek masuk Islam wis setahun rong tahun nggih mboten, niku mboten mu'allaf. Mu'allaf itu yo awalnya sebulan 2 bulan yang awal itu loh. Mosok sampai mati jek mu'allaf kan mboten niku. Ini saya juga heran kenapa kalau artis-artis atau di dunia apa entertain niku narani mu'allaf. Kamu mu'allaf ya? Ya sejak kapan? Sejak tahun 90 loh. Iku serak mu'allaf meneh to, Bro. Iku wis dedengkot niku kan ngoten wis dadi kiai ngono. Mosok saya kayak Felix Siau wis diarani ustaz coba arani mu'allaf. Ya mboten nah iku ustaz to bisare luwih akeh kok kowe kan ngono. Malah kowe didakwahi karo Felix Siau lho, luwih ngalem dhek daripada sampean. Maka orang-orang ini harus paham arti mu'allaf. Orang yang dikatakan mu'allaf itu bukan setahun, 2 tahun, sampai puluhan tahun diarani mu'allaf boten. Ya awal kali dia masuk Islam sampai sebulan 2 bulan lah taruhnya. Kemudian ketika dia sudah bisa mendirikan sholat, mendirikan zakat dan menunaikan syariatnya secara benar, ya boten mu'allaf mana. Karena yang namanya mu'allaf taklif itu mengambil hati mereka agar jangan sampai keluar atau kembali kepada agama yang dulu, ben tetap masuk Islam. Makanya kemudian ada konsep zakat itu boleh dibayarkan kepada orang-orang yang mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang hatinya baru masuk Islam. Lalu di sini Kanjeng Nabi melakukan praktek itu, ngei sedekah atau ngei hadiah zakat, sembako, entah apa itu atau uang kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi ninggal 1 orang. Nah, orang di sini namanya siapa? Ternyata di riwayat lain, ya, di riwayat lain disebutkan namanya Ju'ail ibn Suraqah. Jin, Ain, Ya'lam. Orang yang enggak diberi ini, ya. Orang yang enggak diberi sama Rasulullah itu namanya Ju'ail ibn Suraqah. Suraqah ad-Dhamri al-Muhajiri. Ayo, dia melu grup yang mu'allafati qulubuhum, tapi orang untuk bagian. Tapi tidak dapat bagian. Lalu akhirnya ketika saat melihat itu, loh, sing liyane diwehi, kok sing Ju'ail ora diwehi. Padahal huwa a'jabuhum ilayya.
Padahal si Ju'ail ini adalah orang yang saya kira paling menarik bagi saya. Alias Sayyid Sa'ad bin Abi Waqqas melihat Ju'ail ini orang baik. Harusnya orang baik itu ya dibaiki terlebih dahulu. Bukan orang-orang yang mu'alaf. Islamnya sudah baik kok gak dikasih kan gitu loh. Akhirnya matur sama Rasulullah. Ya Rasulullah, sing niku jenengan paringi. Lah kok sing Ju'ail kok mboten jenengan paringi niku pripun? Malak jenengan kenging napa? Ada apa dengan panjenengan melakukan sikap yang berbeda? Sing liyane diwai ya, yang baru masuk Islam diwai, sementara Ju'ail yang Islamnya sudah baik malah tidak diberi. Nah, terus akhirnya si Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Fawallahi, demi Allah ya Rasulullah. Demi Allah, inilah arahu mu'minan. Saya bersaksi dia ini orang mukmin." Terus dijawabkan Nabi, "Orang mukmin, muslim ngono lho." Dijawabkan Nabi ngono, "Angger mukmin, musliman, wong Islam." Terus akhirnya kok Nabi muni ngono? Akhirnya terdiam dia. Tapi dia masih di dalam hatinya berkecamuk. Gak mungkin, Ju'ail itu orang baik. Kok diarani muslim toh? Dan dia harusnya lebih berhak untuk menerima harta dari pembagian yang dibagikan oleh Rasulullah. Nabi instruksi lagi. Demi Allah, orang ini yang jenengan gak paringi, boten jenengan paringi niki adalah orang yang mukmin. Inilah arahu mukminan. Enggak, itu muslim. Ojo anggere mukmin tah. Muslim. Sampai dibeleni tiga kali. Akhirnya yang ketiga Kanjeng Nabi jawab, "Ya Sa'ad, hai Sa'ad. Kamu tahu saya memberi seseorang, saya daripada memberi Ju'ail, lebih baik saya memberikan kepada orang lain. Karena bisa jadi apa yang saya berikan kepada Ju'ail, khasyata ayyakubahullahu finar. Bisa jadi itu membuat dia masuk neraka. Gara-gara menerima pemberian saya." Lah ini hadis harus kita baca syarahnya. Maksudnya piye? Wong Ju'ail ana ndok kono, Islamnya juga lebih keren. Kenapa tidak diberi bagian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka kita sampaikan beberapa maksud yang beliau maksudkan di sini. Yang pertama, kenapa Kanjeng Nabi mengatakan saya lebih baik memberikan kepada orang lain daripada memberi kepada siapa? Ju'ail. Karena kalau memberi kepada Ju'ail, takutnya dia malah masuk neraka. Kata beliau di dalam syarahnya, dia nanti bisa masuk ke neraka imma birtidatihi ilam yu'ta. Dikhawatirkan kalau enggak dikasih malah murtad. Makanya mending aja enggak usah diwai sisan. Paham enggak? Nah, kadang ada orang nek diwai dhek ketut agamane, nek rak diwai ora ketut agamane. Contoh yang ada di sekitar kita, ana wong sing diiming-imingi kerdus mie sak kerdus, akhirnya mlebu Nasrani. Nek ora diwai lah kira-kira mlebu Nasrani apa ora? Nggih boten. Ha ngono lho maksudnya. Nggih boten. Lah mending dia seperti itu. Saya enggak usah kasih, dia sudah jelas Islam ya sudah. Biar dia Islam seperti itu. Jangan mengandalkan pemberian. Paham sampai sini? Jadi ini maksudnya Kanjeng Nabi, beliau tidak memberikan kepada si Ju'ail karena sudah baik Islamnya. Ngapain dikasih? Kalau dikasih nantinya melunjak dia. Ya Nabi saya kan muslim, dikasih dong kan gitu nanti takutnya. Lah orang-orang seperti ini nggak usah dikasih gitu loh. Begitu juga sekitar kita. Kadang kalau ada orang yang sudah bagus akhlaknya, bagus Islamnya, kemudian dengan dasar saake, ben tambah soleh misalnya ya, ben tambah takwa, mbok WI ya. Sesuk dhek takwane ya nunggu momen. Dan itu terjadi kan? Ramadan ngenten iki masyaallah sing ngemis-ngemis ora ana sing ora pecinan. Sing ngemis-ngemis ora ana sing ora kudungan. Masyaallah, Pak Kaji, Bu Kaji ngomongnya malus-halus. Padahal yang pinggir dalan yang miso-miso ya. Gitu mboten? Berarti menggantungkan keimanannya dengan apa? Pemberian. Gitu mboten? Terjadi, fakta mboten? Makanya seorang yang seperti Ju'ail atau orang yang seperti beliau tidak perlu dikasih seperti itu. Biar imannya itu berkembang dengan sendirinya tanpa ada embel-embel pemberian. Bon.
Nah, makanya di sini wa amma man qawiya imanuhu fahuwa ahabbu ilayya fa akiluhu ila imanihi wala akhsha alaihi ruju'an an dinihi wala su'an fi i'tiqadi. Orang yang sudah kuat imannya seperti Ju'el ini kafiran. Kalau sudah seperti ini, ya sudah enggak usah dikasih harta. Masalahnya gini, ana wong sugih ya, atau orang yang ahli sedekah tapi mensyaratkan iki tak paringi sedekah nggih Pak, tapi tulung dienggo ibadah. Lho maksude wong wis takwa aja diomongi ngono. Maksud apa mboten? Ada orang, Pak, iki jenengan tak paringi sedekah, tapi jenengan tasarruf ki kangge ngaji. Lho ngeki kok ijek napa? Menggantungkan dengan sebuah ibadah. Ini berarti ngakon wong liya mengajari orang lain, kamu bertakwa, kamu beriman tapi menunggu bayaran. Padahal sing bayar iki kan mboten wong sing sugih niki, bakal sing bayar Gusti Allah. Takutnya seperti itu. Dan itu sudah mulai terjadi di antara kita. Nah, sampean paham nggih? Sampean paham. Kemudian ada lagi beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya adalah jawazus syafa'ah ila wulatil umuri wa ghairihim. Boleh kita memintakan bantuan atau syafaat kepada para pemimpin kita untuk orang lain. Seperti tadi Sa'ad bin Abi Waqqas memintakan harta dari kanjeng Nabi. Karena menurut Sa'ad bin Abi Waqqas, Ju'el adalah orang yang recommended untuk diberi bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa muradatu syafi'i idza lam yu'addi ila mafsadah wa annal masyfu' ilaihi la ajba alaihi idza radda syafa'ah idza kanat khilafal maslahah. Sementara itu di sisi lain orang yang dimintai bantuan pemerintah atau orang yang mampu memberikan bantuan boleh menolak proposal. Paham nggih? Boleh menolak proposal jika memang ada kemaslahatan di situ. Nah, sekali lagi, kalau tadi kita memberi rekomendasi atau proposal kepada orang lain, untuk orang lain itu boleh. Sebaliknya orang yang dimintai proposal itu juga boleh menolak proposal. Asal ada asas kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, al-imam yusarriful amwal fi masalihil muslimin al-aham fal aham. Sebagai pemimpin daripada kaum muslimin, ketua, pengurus, ketua panitia, ketua masjid, ketua pondok, maka kata beliau harus mentasarrufkan harta yang dia pegang, dalam artian harta orang banyak ini untuk kemaslahatan bersama, dan dilihat yang lebih penting terlebih dahulu, yang tidak begitu urgent diakhirkan. Harus ada seninya. Sing ora penting malah dituku, sing penting-penting ditinggal lah. Iku koplak. Misal pondok wis tetep mati lampune, malah tukune sanyo misalnya lah. Padahal sanyone jek apik misale. Ya, misalnya, sanyone jek bekerja baik malah lampu rak didandan-dandani. Ya, itu enggak tahu al-aham fal aham ini. Ya. Terus apalagi? Terus wa al-iqrar bil lisan la yanfa illa idza qurina bihi al-i'tiqad bil qalbi. Bahwasanya pengakuan lisan, ya, mengaku mukmin, ngakoni wong iku mukmin misalnya, itu tidak akan bermanfaat kecuali memang dibarengkan bukti bahwasanya yang dikatakan orang mukmin tersebut itu ada sifat-sifatnya, ada tanda-tandanya. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu pede mengatakan Ju'el itu wong mukmin karena menurut beliau takarannya ini sudah termasuk orang yang mukmin. Paham nggih? Kemudian di samping itu lagi ada pelajaran yang penting, kita jangan gampang memukminkan orang lain, sebagaimana kita jangan gampang mengkafirkan orang lain. Ngarani wong muslim boleh, tapi ngarani mukmin nanti dulu, illa kejaba nek dhek wis mati. Kejaba nek wis mati. Nek wis mati pun iku jek bertanya, yang saya temu saya paling ngono tok, ora bakal wong mukmin tahu wong mukmin kan mboten. Saya napa? Saya. Terus yang terakhir, annal israr bin nasihah aula minal i'lan. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, hendaknya di forum yang tertutup, bukan di forum yang terbuka. Itu di antara
pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Sekali lagi, itu tadi Kanjeng Nabi tidak mau memberikan harta kepada Juel, padahal Juel imannya lebih keren daripada orang yang baru masuk Islam. Itu karena apa? Takut kalau imannya itu naik turunnya tergantung pemberian. Paham nggih? Nun sewu. Iki contoh wae. Kanca-kanca sing maulidan mawon. Kanca-kanca nek maulidah nek gene si fulan sing bisa roh akeh karo sone enak. Semangat ta mboten? Wah iya pol-polan yang jam 1 bengi ya siap ya. Apa meneh kok siap makanane enak. Iya, sama Habib siap, selfie dan lain-lain. Tapi nek ono maulidan sing ngapunten ya sangger son RT iku digawa. Pakanane nang wong bakwan ya misale ya. Kan jeglek nak anu nggih. Maka ini juga hantaman keras untuk kita yang sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin bagi umat. Kayak misalnya Anda menjadi imam masjid ya. Misalnya jenenge sone rak kepenak wis gerak-gerak wis jarno rak apa-apa ngene lho. Sing penting keimananmu jangan tergantung pada berapa banyaknya duit atau bisarah yang kita terima. Sone rak enak lah. Ngene misalnya seperti itu. Kejaba nek memang sing gawe acara genah iku beda meneh ya. Genah iku beda meneh. Tapi bisa kita ceritakan kados Allah yarhamu qaddasallahu sirrah ketika kita kemarin podcast sama Abuya tentang Mbah Arwani. Mbah Arwani itu mungkin semuanya sudah pernah dengar cerita ini. Mbah Arwani itu sampai pernah ke daerah Budi Mas Padi ya. Kayen diundang karo wong. Diundang kare wong diderekke kalih Pak Lek kula yaitu Yi Maulan. Akhirnya mangkat dhewe saka Kudus dan jalan Kudus Pati itu belum seperti sekarang. Kayen nggih? Kayen. Golek ketok. Bayangke tidak ada kendaraan. Belum ada jemputan. Akhirnya belum ada jemputan. Mangkat dhewe ngontel sepeda. Golek ketok. Lagi baresek-resek diaturi pinarak, kon langsung ngaji. Monggo Mbah dimulai. Ora diweki ngombe, ora diweki jajan, ora diweki mangan. Gremeng awake dhewe. Gremeng nek aku lho, wah rak moron meh. Ora usah ngaji-ngajinan, kul huwa elek mulai. Kan ngoten. Itu Mbak Arwani. Lu ngono kok dibeleni tahun depannya lagi dengan kondisi yang sama. Iki sing ngundang sing kenemenan, Cen. Tapi Mbak Arwani tidak bergeming sama sekali. Alias beliau akhlaknya sama, yo dukeni undangan, yo ora masalah ngaji, ora diwehi pakanan yo monggo, pokoknya aku ngaji. Ngono ora Om Jun, bener ya? Ini orang yang imannya yang luar biasa, tidak menggantungkan semangat ngajinya dengan harta. Orang kalau sudah menggantungkan imannya, amal solehnya dengan harta, wis tas ngono iku. Nek panggungnya ora kuwede, nek sone ora rejing, rejingan sing pokoke konser, nek ora ana kembang apine kukut. Ada seperti itu, ada. Tapi ada beberapa habaib seperti Bebidin ya. Bebidin ini juga ngendikan, saya enggak mau maulid kalau panggungnya enggak keren, kalau soundnya enggak keren. Untuk Rasulullah kok murahan. Gitu ya. Nah, untuk Rasulullah kok murahan. Itu beda strata beda level lagi ya. Tapi sekali lagi kita sebagai orang-orang yang diminta entah itu kon ngimami, entah kon mimpin maulid atau apa, ya sudah yang ada itu biarkan saja. Kalau memang orangnya memberi yang lebih banyak, lebih baik, ya kita terima demunung dari sedekah wong iku, tapi ojo sampai membuat hati kita membeda-bedakan. Mau orang kaya, mau orang kere ya, mau orang yang gimana-gimana, asal tujuannya untuk lillahi ta'ala ngibadah, ojo sampai berubah. Paham sampean nggih? Paham sampean sampai sini? Iya, makanya ini kita belajar betul tentang masalah keikhlasan. Amal itu ojo digantung ke kalih napa? Harta benda. Nanti khawatirnya seperti itu. Delok-delok undangan sing moro bareng ya. Wah iki nek berkat sing kono ya gede mesti. Mesti ana sing ngono ya, ana sing ngono. Iki nek ndek kono kiyaine ketok iso iki aku maca Yasin tok 100.000 iki wis mangkat sing kene. Padahal semua sing gini tonggone iki sing undangan luwih dhisik kan ada seperti itu. Nah itu naudzubillah min dzalik. Maka
Ini harus kita sekali lagi sering kali saya ingatkan perkara yang seperti ini sensitif tapi untuk kebaikan keimanan kualitas takwa kita. Amin ya robbal alamin. Itu maqala an Ibnu Abbasin wallahu a'lamu bissawab. Taqabbalallahu minna wa minkum.